Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah perancangan percobaan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang rancangan petak terbagi atau split plot design. Sekedar mengingatkan bahwa penelitian ini ada yang penelitian non percobaan dan ada yang penelitian berdasarkan percobaan. Yang non percobaan itu nanti ada beberapa macam, ya, dan ini sangat berkaitan dengan teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel minimum yang harus diterapkan, kemudian untuk dilakukan analisis statistika. Dan untuk yang penelitian berdasarkan percobaan, ini kita harus menyiapkan 3 hal yang penting. Yang pertama adalah rancangan perlakuan, yang kedua adalah rancangan lingkungan, dan yang ketiga adalah rancangan statistikanya. Nah, karena ini berkaitan dengan perencanaan atau penyusunan rancangan-rancangan, maka disebut dengan rancangan percobaan. Nah, untuk rancangan perlakuan, saya ingatkan kembali bahwa rancangan perlakuan itu bisa satu faktor, bisa lebih dari satu faktor. Ya. Sifat dari faktor ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, untuk yang rancangan atau yang rancangan perlakuan yang lebih dari satu faktor, itu kita bisa menyusunnya secara berhierarki, ya. Jadi kombinasi level pada setiap faktor bisa disusun secara berhierarki atau nested, bisa juga disusun secara faktorial. Ya, jadi kalau yang nested, level misalnya ada 2 faktor. Level 1, pada faktor 1 ada beberapa level, misalnya 2 level, pada faktor 2 ada 2 level. Maka kalau pada yang nested, itu pada faktor kedua tidak ada yang berulang di level faktor pertama. Sedangkan kalau yang faktorial, level faktor kedua itu berulang pada kombinasinya pada setiap level faktor pertama, seperti itu. Ya, jadi itu rancangan perlakuan. Jadi nested atau faktorial itu termasuk kepada rancangan perlakuan. Kemudian kita lihat lingkungannya. Rancangan lingkungan hanya ada 3, RAL, RAK, dan bujur sangkar Latin. Jadi kalau seandainya lingkungannya homogen, maka gunakan RAL. Jika lingkungannya heterogen dengan gradien searah, gunakan RAK, dan jika lingkungannya heterogen dengan gradien 2 arah yang saling tegak lurus, maka gunakan bujur sangkar Latin. Nah, jadi yang tadi rancangan perlakuan, apakah itu faktor tunggal atau satu faktor, atau lebih dari 2 faktor, bisa ditempatkan pada lingkungan berdasarkan RAL, RAK, maupun bujur sangkar Latin. Dan yang ketiga, untuk rancangan statistiknya berkaitan dengan rancangan lingkungannya dan juga rancangan perlakuan. Tapi intinya untuk rancangan statistika ini terlepas dari menguji perbedaan, menguji adanya perbedaan atau keragaman di antara perlakuan menggunakan ANOVA, dan yang kedua menentukan rata-rata mana yang menyebabkan keragaman itu dengan melakukan uji lanjut. Itu sudah dibahas. Nah, sekarang ada sesuai dengan judul bahasan split plot. Nah, split plot itu apa? Split plot ini berasal dari istilah pertanian, di mana lahan ya, dibagi menjadi petak dan anak petak. Ada petak utama dan anak petak. Di dalam petak utama itu ada anak petak. Split, plot, split. Ya, dibagi. Nah, tinjauan jika menggunakan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, ini berkaitan dengan rancangan petak terbagi. Jadi, rancangan petak terbagi ini bisa menggunakan rancangan lingkungan dasarnya RAL, bisa juga menggunakan rancangan acak kelompok. Contoh misalnya, kita sedang mempelajari pengaruh jumlah irigasi dan jenis pupuk pada hasil panen. Jika penerapan jumlah irigasi ini
dan pemupukan ini sama mudahnya untuk diterapkan di lapangan, maka kita dapat menggunakan desain faktorial 2x2. Maksudnya irigasi, non irigasi, ya, kemudian pemupukan dengan yang non pemupukan. Jadi ada 2 level masing-masing. Dan menetapkan tingkat kedua faktor secara acak di lahan dengan cara yang seimbang. Artinya setiap kombinasi tingkat faktor itu level, ya, terwakili secara merata. Jadi dikombinasikan dan penempatannya acak. Ya. Nah, ini ada 4 gambaran. Keterangannya adalah dalam RAL, tingkat irigasi dan pemupukan ditetapkan ke petak-petak lahan atau unit percobaan secara acak dan seimbang. Ini yang irigasi yang warna gelap, yang tanpa irigasi yang warna terang. Kemudian di dalamnya ada ABC-nya itu adalah pemupukan dan diberi pupuk, dan misalnya jenis pupukan diberi pupuk dan tidak diberi pupuk, seperti itu. Ini adalah diacak seperti ini, ya, di seluruh lahan. Jadi ini ditempatkannya seluruh lahan. Jadi di sini ada yang dipupuk, yang misalnya A tidak dipupuk, ya, tidak dipupuk, kemudian dipupuk, kemudian tidak dipupuk lagi, dan seterusnya. Ini diacak. Kemudian yang B, ini dalam RAK, unit percobaan serupa dikelompokkan, misalnya berdasarkan lahan ke dalam blok dan perlakuan didistribusikan berdasarkan RAL dalam blok. Nah ini, ya. Jadi dalam RAK ini ada blocking. Nah, blocking ini untuk mengurangi galat. Nah, jadi nanti ditempatkannya ini satu blok. Nah, dalam satu blok ditempatkan seperti RAL. Ya, ini juga seperti RAL, dan inilah hasilnya. Blok pertama, ini blok kedua. Jadi ini juga kalau seandainya mudah untuk ditangani untuk pemberian pupuk dan irigasi. Coba lihat ini pemberian irigasinya, ini yang tanpa diirigasi ujung ke ujung, kemudian yang ini diberi irigasi, atau yang berselang-seling seperti ini. Ini sesuai dengan pengacakan. Nah, kemudian ini ada split plot yang disusun berdasarkan RAL. Jika irigasi sulit untuk divariasikan pada skala kecil dan lahan cukup luas untuk dibagi, split, maka desain petak terbagi atau split plot menjadi sesuai. Jadi tingkat irigasi ditetapkan ke seluruh plot oleh RAL dan pupuk diberikan ke subplot menggunakan RAK, yaitu irigasi dalam blok. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita tempatkan di sini kalau menggunakan RAL itu semuanya sama, nih. Jadi ini yang pupukan, ini dipupuk, tanpa pupuk. Kemudian ini dengan pupuk, dan di sini pengacak dalam, misalnya ini yang di dalam sini yang tanpa pupuk di split, ini dengan pupuk di split, dengan pupuk di split. Dan anak-anaknya ini, mohon maaf, pengairan, ya, pengairan di split, ini juga di split. Ini yang dengan pengairan di split juga. Nah, yang di splitnya di dalamnya ditempatkan adalah pemupukan. Nah, kemudian kalau seandainya split plot menggunakan rancangan menggunakan rancangan acak kelompok, ya, jika lahan cukup luas dapat digunakan sebagai blok untuk 2 level irigasi. Setiap bidang terdiri dari 2 plot utuh, masing-masing terdiri dari 2 subplot. Pengairan diberikan untuk seluruh petak menggunakan RAK di blok oleh lahan, dan pupuk diberikan pada anak petak menggunakan RAK di blok oleh irigasi. Ya, jadi seperti ini. Kita bagi menjadi 2 blok. Ingat, RAK karena ada gradien searah, makanya dibuat 2 blok. Nah, setelah 2 blok ini dibagi, kemudian di dalamnya ada blok utama, itu adalah yang diberi pengairan dan yang tidak diberi pengairan. Kemudian di dalam blok utama itu kita split, ya, kita split masing-masing dengan yang pemupukan. Ingat, ya, kalau splitnya ke arah sini berarti ini gradiennya ke arah atas. Dan nanti untuk anak petak juga searah dengan arah gradien untuk pemisahannya. Jadi inilah alasan di dalam split plot ini adalah untuk mempermudah perlakuan, ya, untuk mempermudah penempatan perlakuan. Contoh misalnya pengairan juga. Kalau seandainya kita menggunakan faktor ketinggian perendaman air pada padi misalnya 0, 10,
20 cm tingginya. Kalau misalnya diacak menggunakan RAL atau RAK biasa dengan faktorial ya, dengan faktorial, maka nanti akan penempatannya yang 0 bersisian dengan yang 20 cm, bisa saja seperti itu ketinggian airnya. Kalau seandainya memang di situ mudah ditangani tidak ada masalah, tapi kalau seandainya di situ ada kemungkinan yang 20 cm itu bocor ke yang permukaan saja, maka ketinggian airnya harus dikelompokkan. Mana ketinggian air yang 0, mana yang 10, mana yang 20. Jadi itu sebagai blok utama. Nanti di dalamnya baru ada faktor-faktor yang lain. Ya. Jadi split plot itu digunakan minimal 2 faktor ya, dan untuk mempermudah penanganan perlakuan maka kita membuat plot yang besar, kemudian di dalam plot dibagi-bagi. Penempatan operasional di lapangannya bisa berdasarkan RAL atau RAK. Nah, dengan beberapa faktor terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi. Misal, seorang agronomis akan melakukan penelitian tentang perlakuan pengolahan tanah sebagai satu faktor dan nitrogen sebagai faktor lain. Perlakuan pengolahan tanah dengan faktor memerlukan lahan yang luas, sedangkan nitrogen dapat diaplikasikan dengan tangan. Dapat dilakukan pada plot yang lebih kecil. Nah, penelitian yang melibatkan waktu tanam sebagai salah satu faktor dapat lebih mudah dilakukan jika semua plot yang ditanam bersamaan dapat dimasukkan ke dalam grup yang sama. Grup, bukan blok. Grup. Ya. Jadi, kalau seandainya kita melibatkan waktu tanam, kalau seandainya kita acak, ya, berdasarkan RAK, maka di situ sudah ditanam, di sini belum. Nah, itu. Lebih baik kita kelompokkan penanamannya dalam satu blok itu sebagai yang utama dan di dalam anak petaknya sebagai yang nanti faktor kedua. Pada rancangan split plot ini, level faktor pertama disusun secara acak pada plot yang lebih besar yang biasanya dikelompokkan ke dalam blok pada rancangan acak kelompok. Ya. Plot yang lebih besar ini kemudian dibagi menjadi plot yang lebih kecil dan level faktor yang kedua ditempatkan secara acak pada plot yang lebih kecil ini dalam plot yang besar. Jadi plot yang besar dibagi ya, plot besar dulu ditentukan, plot besar 1, 2, 3 itu sebagai level faktor pertama. Nah, kemudian di setiap level di split-split. Nah, untuk ditempatkan sebagai level faktor kedua. Plot yang besar disebut petak utama atau main plot, dan plot yang kecil disebut dengan anak petak atau split plot atau subplot. Nah, alasan penggunaan rancangan petak terbagi itu apa? Yang pertama, derajat ketepatan. Ini biasanya subplot menjadi lebih dipentingkan, ya. Subplot menjadi lebih dipentingkan. Nah, tapi ini juga harus dilihat dulu dari sudut pandang yang berbeda, yang lain-lain. Kemudian yang kedua, ukuran nisbi pengaruh utama. Ini main plot bisa diramalkan pengaruhnya, ya. Artinya ukuran nisbi pengaruh utama ini biasanya main plot bisa diramalkan perlakuan pengaruhnya atau sudah pernah dilakukan berkali-kali, ya. Kemudian yang ketiga alasannya adalah praktek pengelolaan untuk mempermudah pengelolaan di lapangan. Kalau seandainya yang sama perlakuannya dikelompokkan dalam grup yang sama. Nah, ini adalah gambaran. Misal ya, ingat ya, plot itu adalah sama dengan unit terkecil dalam percobaan. Artinya setiap perlakuan ditempatkan dalam satu plot. Plot itu bisa dalam bentuk bedengan di lahan, ukuran 3x4, atau misalnya bisa berupa barisan, atau bisa polybag, satu polybag, satu plot bisa, atau per 3 polybag, satu plot, per 5 polybag, satu plot. Yang jelas itu adalah unit terkecil dalam percobaan. Nah, di sini saya memberikan gambaran ada 5 plot. Ya, ada 5 plot yang dalam bentuk bedengan. Nah, 5 plot ini kemudian masing-masing dibagi nih. Namanya di split. Nah, jadi di split ini adalah plot utama dibagi ini menjadi anak petak. Pembagiannya bisa macam-macam, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya tergantung dari level. Jadi yang pembagi di sini tergantung dari level faktor kedua. Ya. Ini ada contoh. Seorang pemulia gandum musim dingin atau winter wheat ingin menentukan pengaruh waktu penanaman terhadap hasil 4 kultivar gandum musim dingin. Ya.
Dia memilih dua faktor sebagai berikut. Faktor petak utama adalah waktu tanam. Jadi dia ingin mengetahui pengaruh waktu tanam terhadap hasil setiap varietas. Yang kedua, ingin melihat perbedaan dari setiap setiap varietas yang ditanam atau kultivar. Ya, kultivar dengan varietas ini saya samakan. Nah, kemudian dari faktor-faktor dari level-level faktor ini yang dikombinasikan. Kombinasinya ada 3 kali 4 sama dengan ada 12. Nah, sekarang berapa ulangan minimum yang harus tersedia? Ini ada rumus seperti ini, tapi ini juga tidak baku ya, tidak harus 15, 6 pun bisa ya, 6 pun bisa. Itu dari buku Gomez and Gomez. Nah, ini R kurang 1 ke R kurang 1 lebih besar 15. Jadi ini T-nya tadi kombinasinya 12 kurang 1. Dikali berapa? Ya, supaya hasilnya lebih besar sama dengan 15. Oh, ternyata ini kali 2. Oh, berarti R kurang 1 sama dengan 2, berarti R sama dengan 3, seperti itu. Ya. Jadi ini kembali lagi, waktu tanam digunakan sebagai satu blok, satu grup. Jadi kalau yang ditanam di 15, semuanya ditanami 15, 20, 1 November, dan yang 15 November, yang 15 November. Dari sini kita melihat ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor waktu tanam, terdiri dari 3 taraf atau 3 level. Waktu tanamnya tadi ya 30 November, 30 Oktober, 1 November, 15 ya. 15 Oktober, 1 November dan 15 November. Kemudian faktor 2 adalah kultivar atau varietas, terdiri dari 4 taraf. Tadi V1, V2, V3, V4, sehingga ada 12 kombinasi taraf. Nah, kombinasi menyulitkan dalam penempatan, maka dibuat plot yang terpisah untuk waktu tanam dan varietas. Jadi di sini kombinasi itu kalau misalnya waktu tanamnya dikombinasikan, waktu tanam 1 dengan varietas 1, jadi nanti di sana waktu tanam 2, varietas 3 dan seterusnya. Jadi sepertinya seperti acak-acakan dan pengelolaannya menjadi agak sulit. Oleh karena itu, ini kombinasi ini di lapangannya dikelompokkan atau digrupkan. Di grup yang sama, yaitu antara perbedaan waktu tanam dan di dalam perbedaan waktu tanam itu ada varietas-varietas. Nah, ini adalah kombinasi konseptual dari waktu tanam dan varietas. Ya, seperti ini adalah perlakuannya, kombinasi perlakuan. Tapi ingat, di dalam analisis 2 faktor bukan kombinasi yang diuji, ya, tetapi faktor utama atau faktor sederhana dari masing-masing level yang diuji. Yang ini hanya sebagai alat bantu dalam perhitungan. Oke, baik. Nah, di sini kita kelompokkan, dibuat dulu petak utamanya, petak utama 15 November, petak utama yang nantinya ditanam 1 November, dan yang ditanam 15 November. Nah, ini kemudian di-split. Nah, ya, di-split sesuai dengan yang level kedua. Ini V1, V2, V3, V4. Dan ini semua harus diacak. Penempatan blok ini diacak, ya. Maaf. Nah, ini penempatan blok ini diacak. Bisa jadi di sini nanti ya di lapangan 1 November dulu, baru kemudian 15 November, Oktober ya. Atau ini 1 November di sini, 15 Oktober di sini 15 November. Ya, jadi nanti diacak. Setelah ini kemudian lakukan pengacakan di dalam petak utama. Nah, yang pertama harus kita lakukan ketika kita sudah mempunyai konsep perlakuan adalah membuat pengacakan. Ya. Yang ini adalah rancangan perlakuan. Nah, kemudian kita ke rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan itu kita harus melakukan pengacakan. Nah, pengacakan itu kita buat ya seperti ini. Ini nomor urut, ya, nomor urut. Ini nama petak utama, ada 3. Ingat, ini harus diacak karena ini ada 3 ulangan atau 3 blok, maka ini blok 1 diacak, blok 2 diacak, blok 3 diacak. Nah, kita menggunakan angka acak di sini. Semuanya sudah tahu, ini sama dengan RAND, ya. Ini ditarik, ya. Kemudian dapatlah angka ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ranking. Ranking ini adalah urutan dari penempatan plot nantinya. Dan ini adalah nama dari urutan ini.
ya. Kemudian yang blok 2 juga sama seperti ini, angka acak, kemudian di sini ada ranking. Nah, ini adalah perintahnya ranking seperti ini, dan kemudian blok 3 juga sama. Nah, sehingga kita punya urutan ini ya untuk setiap blok, maka kita masukkan. Kita gambarkan di sini petak utamanya. Ini petak utama untuk D2, ini D3, ini D1. Kemudian di blok 2, ini D2, ini D3, ini D1. Kemudian di blok 3, sesuai dengan ini D1, D2, D3. Ini adalah hasil pengacakan, bukan disengaja ya, urutan lagi seperti ini. Setelah ini bagaimana? Nah, setelah kita melakukan pengacakan dari petak utama, yang kedua adalah melakukan pengacakan anak petak di setiap blok. Nah, pengacakannya bagaimana? Ini dibuat blok 1, blok 2, dan blok 3. Jangan lupa ini urutan V1, V2, V3, dan V4. Nah, di sini angka acak. Angka acak sama dengan RAND. Ya. Di sini, ini adalah ranking. Ini ranking. Ya. Ingat ini. Nah, ini ranking. Ranking itu perintahnya seperti ini. Nah, ditempatkan ranking, semuanya dapat. Kita selesaikan dulu blok 1. Kemudian yang ini, kita lihat ini yang 2 V2 di sini, 1 V1. Ini sesuaikan dengan urutan di sini. Ya. Jadi ini urutan dari penempatan perlakuan copy paste di sini semuanya. Sampai nanti terakhir di blok 3 untuk yang angka acak di D4 ini. D3 ya, D3 ini sama dengan ini. Nah, ini kita sudah sesuai, kita sudah selesai dengan pengacakan penempatan perlakuan ini. Jadi kita tanam sesuai dengan urutan-urutan yang ada di sini. Ya, ini blok 1 ini untuk D2. D2 itu ditanam 1 November ya. Yang D3 ini 15 November, yang D1 ini 15 Oktober. Nah, nanti jadi ditanamnya itu per blok seperti ini, ya. Per grup maksud saya, ya. Nah, ini adalah bloknya. Kemudian ini juga bloknya. Jadi pengacakannya seperti ini. Nah, kemudian rancangan analisis statistik. Untuk melakukan analisis statistik, maka susun data percobaan dalam bentuk tabel 3 arah. Petak utama dikalikan dengan anak petak kali ulangan. Ya. Yang kedua, susun data percobaan dalam bentuk 2 arah, petak utama kali ulangan. Dan yang ketiga, susun data percobaan dalam bentuk tabel 2 arah, petak utama dengan anak petak. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini. Jadi ini adalah hasil dari tadi yang kita tanam, ya. Kita sudah menanam di sini. Nah, kita tempatkan penanaman varietas 1 semuanya di sini blok 1, kemudian di blok 2, blok 3, dan ini semua. Dan datanya sudah kita peroleh kilogram per petak seperti ini. Nah, penempatannya ini disebut dengan tabel 3 arah, petak utama, anak petak, dan ulangan. Ya, di sini ada blok, ini ulangannya. Blok itu ulangannya ya. Kemudian ini kultivar, di sini adalah waktu tanam. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini datanya, contoh datanya seperti ini. Kemudian buat tabel 2 arah petak utama dan ulangan. Tabel petak utama dan ulangan itu adalah begini, ini blok 1, 2, 3 atau ulangan 1, 2, 3 ya. Ulangan itu ditempatkan di blok. Kemudian ini D1, D2, D3. Nah, ini 77 ini dari mana? Di blok 1. Ini lihat, ini D1. Ya. D1 itu ini. Jadi 25 ditambah 19 tambah 22 ditambah 11. Ya. Hasilnya adalah 77. Nah, kemudian yang ini juga D2 ya. Kalau D2 ini di blok 1 berarti ini 30 tambah 24 tambah 19 tambah 15 ini hasilnya.
D3 berarti ini 17 tambah 20 tambah 12 tambah 8 ini hasil. Demikian pula dengan yang di blok 2 dan yang di blok 3 dengan cara yang sama, kita tempatkan seperti ini. Dan kemudian kita jumlahkan ini semuanya, totalnya ini 77 tambah 88 tambah 57 dengan 222 dan seterusnya. Dan ini adalah jumlah total dari keseluruhan. Dari total ini atau dari sini akan sama hasilnya 674. Kemudian buat tabel 2 arah, petak utama dan anak petak. Ya, artinya waktu dan varitas. Nah, ini waktu dan varitas ini untuk D1V1 itu adalah 84. Dari mana? Nah, ini 84 ini diperoleh dari ini. 25 D1V1 ya, ditambah yang ada D1V1-nya 31 ditambah 28. Hasilnya adalah 84. Demikian pula dengan yang D2. Ini 90. Dari mana? D2V1. Ini D2V1. V1-nya kan lurus di sini. Berarti 30 ditambah 32 ditambah 28. Hasilnya adalah 90. D3 dari mana? D3. Nah, sekarang D3 ini dengan varitas 1. 17 ditambah 20 ditambah 19 ini hasilnya ya. Nah, kemudian yang lain juga sama sehingga kita bisa membuat mencari total ya. Ini total varitas ya. Kemudian ini total waktu. Oke. Nah, setelah datanya disusun sedemikian, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, ini ya. Ini adalah rumusnya, nanti bisa diketik ulang kemudian dikerjakan ya. Selanjutnya adalah buat tabel ANOVA split plot yang disusun berdasarkan RAK seperti ini ya. Saya selalu menyampaikan buat 6 kolom. Kolom pertama diisi dengan sumber, yang kedua derajat bebas, yang ketiga jumlah kuadrat, yang keempat F hitung. Oh, ini kurang ya. 6 benar-benar ya. Yang pertama sumber, yang kedua derajat bebas, yang ketiga jumlah kuadrat, yang keempat kuadrat tengah, kelima F hitung, dan keenam F tabel. Sumber, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Ini yang dasarnya. Nah, kemudian sumbernya kita isi dengan total, ulangan atau blok, ya. Kemudian waktu. Kemudian galat A, ini galat untuk waktu. Dan ulangan atau blok. Kemudian kultivar, ini anak petak, interaksi kultivar dengan waktu, dan galat B. Ini ya harus terpenuhi ketika kita melakukan split plot dengan dua faktor, faktor penanaman dan varietas. Total, ulangan, petak utama. Dalam hal ini adalah waktu tanam. Kemudian galat. Kemudian anak petak kultivar, interaksi kultivar waktu, kemudian galat B. Ya. Mengapa galatnya ada dua? Karena ada dua pengacakan. Ya, pengacakan petak utama dan pengacakan anak petak. Nah, makanya ini ada dua galat. Nah, selanjutnya setelah ini siap, ya, setelah ini siap, kemudian membuat apa? Isikan derajat bebasnya. Ya, derajat bebas. Ini total ada 36. Dari mana ini? Ya. Tadi ada 4 varietas, 3 waktu tanam. Jadinya ada 8. Iya, 8 ya. Nah, tadi ada 3 waktu tanam dan 4 varietas. Sehingga kombinasinya ada 12. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan ulangannya 3. 12 kali 3 berarti 36. Nah, ini derajat bebasnya 36 kurang 1. Cuman 35. Kemudian ulangan, ulangannya 3. 3 kurang 1. Waktu juga ini
waktu tanam ada 3, 3 kurang 1, 2. Kemudian ini galatnya, ya. Galatnya nanti ada di persamaan, ya. Kemudian yang kultivar ada 4 kurang 1. Kemudian interaksi kultivar dengan waktu ini ada 6. Dari mana? 3 kurang 1 dikalikan 4 kurang 1, ini 6. Nah, galat B ini adalah sisanya. Ya. Ini yang harus diisikan. Nah, kemudian setelah ini apa? Cari nilai faktor koreksi. Faktor koreksi itu rumusnya ini. Jumlah keseluruhan ini, berarti ini 674, dikuadratkan, dibagi dengan total plot. Total plot yang mana? Levelnya 3 kali 4 kali 3 ulangan. Nah, hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil dari faktor koreksi. Setelah faktor koreksi, kemudian cari atau hitung jumlah kuadrat total, JK total. Nah, jika total bagaimana? JK total ini 25 kuadrat, ditambah 30 kuadrat, ditambah 17 kuadrat, tambah 31 kuadrat, bla 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 sampai nanti ditambah 8 kuadrat. Itu adalah jumlah kuadrat. Setiap nilai dikuadratkan, ya. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, di dalam Excel jumlah kuadrat itu perintahnya, ya. Jadi tidak perlu kita menjajar buat tabel ini kemudian di bawahnya itu 25 dikuadratkan, 30 dikuadratkan, tidak perlu. Ada istilahnya sum square. Sum jumlah, square itu kuadrat, jumlah kuadrat. Jadi jumlah kuadrat, kemudian ini diblok, ya. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi, maka isinya ini. Selanjutnya adalah JK ulangan atau JK blok. Nah, JK blok itu bagaimana? Kita lihat yang ada ulangannya ini tadi, ini, ya. Ini ada ulangannya. Maka ini 222 dikuadratkan ditambah 228 kuadrat tambah 224 kuadrat dibagi dengan, nah, ini dibagi dengan ulangan. Di sini ulangannya kan tadi 3, namun ini ada ulangan tersembunyi yaitu level dari waktu. Makanya pembaginya adalah 3 kali 4 dikurangi dengan 10. N10 ini faktor koreksi. Jadi jumlah kuadrat ini dibagi dengan 12. 12 itu dari ulangan 3 dan level dari waktu dikurangi dengan faktor koreksi, maka hasilnya adalah ini. Kemudian waktu. Nah, waktu lihat. Nah, ini waktu. Jadi di sini juga sama. Jumlah kuadrat dibagi dengan ulangan. Ya. Dibagi dengan ulangan. Dengan dikali level. Nah, untuk waktu itu ada ada varietas. Makanya ini, ya, dibagi dengan, bentar, nih. Ya, jadi ada varietas di situ. Maka ini ulangan, mohon maaf tadi ya, yang untuk yang ulangan juga ya. Ini ada ulangan tersembunyinya adalah ulangan tersembunyi varietas. Nah, kemudian yang ini juga sama ya. Untuk yang waktu juga ada ulangan tersembunyi varietas. Maka dibaginya adalah dibagi dengan 12 sehingga hasilnya ini ya. Jadi ini 231 kuadrat dikurangi 258 kuadrat dikurangi 185 kuadrat dibagi dengan 12 ya. Dikurangi faktor koreksi hasil ini. Nah, kemudian kita menghitung galat. Galat dari mana? Galat itu diperoleh dari ini sum square jumlah kuadrat ya. Semuanya ini blok semuanya sampai sini. Tidak dengan total-totalnya ya, hanya data ini saja. Kemudian dibagi 4. Dibagi 4 apa? Ulangan tersembunyi. Ulangan tersembunyi adalah varietas. Dibagi 4 dikurangi dengan ulangan, JK ulangan dikurangi JK waktu. Maka dapatlah galat A-nya 14,11.
Kemudian untuk JK kultivar. Nah, JK kultivar ini kita lihat di sini. Nah, ini juga sama, jumlah kuadratnya ini 230 kuadrat, ini semuanya ya. Nah, ini sum square yang ini dibagi dengan ulangannya 3. Nah, di sini juga ada ulangan tersembunyi berupa waktu tanam. Makanya pembaginya 3 kali 3. Jadi sum square ini dibagi dengan 3 kali 3 dikurangi faktor koreksi sama dengan 757. Ya. Nah, setelah ini apa? Kemudian kita cari nilai JK interaksi. Nah, interaksinya adalah dari mana? Nah, dari sini. 84 kuadrat ditambah 49. Nah, kita sederhananya menggunakan sum square, kemudian kita blok sini. Ya. Dibagi dengan 3. 3 itu yang mana? Dibagi 3 itu adalah ini waktu. Kemudian dikurangi waktu, dikurangi kultivar, dikurangi interaksi. Ya, dikurangi faktor koreksi, maka dapatlah nilainya 146,28. Nah, kemudian yang terakhir ini galat. Galat itu diperoleh dari N dari yang ini ya, dari total dikurangi ini semuanya N4 sampai N8. Nah, dikurangi semuanya ke sini. Maka dapatlah nilai galat B. Nah, ini galat A digunakan untuk menguji waktu dan ulangan, galat B digunakan untuk menguji kultivar dan interaksi kultivar waktu. Nah, setelah ini diperoleh, maka selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu adalah nilai JK dikurangi dengan DB. Maka ini hasilnya. Ya. Nah, ini ya dengan DB. Nah, ini hasilnya. Ya. Dibagi dengan DB masing-masing, hasilnya ini. Ya. Nah, kemudian setelah dapat nilai kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dikurangi faktor koreksi dikurangi dengan DB, itu sama dengan varians. Jadi, kuadrat tengah itu adalah sama dengan nilai varians. Ya, nilai ragam itu ada di nilai kuadrat tengah. Makanya kalau dalam analisis, kalau mau disingkat, yang ditampilkannya itu bukan F hitungnya, tetapi nilai kuadrat tengahnya dikumpulkan. Ya, karena ini varian, analisis varian berarti analisis kuadrat tengah. Nah, setelah ini kemudian hitung F hitungnya. F hitung itu ulangan dan waktu dibagi dengan galat. Kultivar waktu dibagi dengan galat B. Ya, ulangan dan waktu dibagi dengan galat A, ya, KT-nya ya. Yang lainnya dengan galat B. Ya. Nah, ini ya penjelasannya. Ini adalah hasilnya, ya. F hitungnya sekian. Nah, setelah ini kita tinggal melihat nilai F tabel. Ya. Nilai F tabel itu bagaimana F tabelnya? Untuk menghitung F tabel, ya. Nah, ini ya, ini cara menghitungnya, ya. Ini galat A, ini galat B. Nah, untuk menghitungnya ini adalah patokannya untuk F tabel itu sama dengan FINV 5%. Nah, kemudian dilihat kalau yang ulangan, ini DB-nya 2 dengan DB galat A dengan 4. Ya. Sedangkan kalau yang waktu ini berarti 2 dengan 4. Juga sama. Nah, kemudian untuk yang kultivar itu DB-nya 3 dengan 18. Sedangkan untuk interaksi adalah 6 dengan 18. Ini rumusnya seperti ini. Dapatlah seperti ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka nyata. Ya. Nah, seperti gini. Ya. Ini otomatis seperti membuat pernyataan, jika ini lebih besar, maka ini adalah nyata. Dengan demikian, di sini kita lihat bahwa ada interaksi antara kultivar dan waktu. Nah, walaupun di sini kultivar nyata dan waktu nyata, tetapi karena ada interaksi, maka ini abaikan. Yang kita analisis adalah kalau terjadi interaksi merupakan pengaruh sederhana masing-masing level pada setiap faktor. Ya. Ini dari F tabel 5%. Nah, bisa juga
Bisa juga berdasarkan nilai F hitung ini berada pada peluang berapa. Ya, F hitung ini berada pada peluang berapa. Kalau ini kan peluang 5%-nya munculnya nilai ini. Nah, sedangkan kalau F hitung pada peluang nomor berapa. Nah, ini perintahnya F dis ini angka F hitung, ya. Kemudian ini DB galat. DB galat dari galat A, ya. Ini juga sama ya di bawahnya. Nah, patokannya untuk P bagaimana? Untuk P, jika nilai P-nya kurang dari 0,01, maka dia berbeda sangat nyata atau signifikan. Ya, sangat berbeda nyata. Bintangnya 2. Kalau kurang dari 0,05, maka bintangnya 1. Keputusannya seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini interaksi kultivar waktu itu nyata pada 5%. Ya, sedangkan yang lainnya sangat nyata. Namun kita tetap menggunakan patokan nyata 5% sudah cukup untuk mendeteksi adanya interaksi. Nah, setelah ini selesai, ini ANOVA-nya sudah selesai. Ya, ANOVA sudah selesai. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menghitung KV atau koefisien variasi. Dalam bahasa Inggris ini coefficient of variation. Saya menerjemahkan sebagai koefisien variasi, walaupun ada yang menerjemahkan sebagai koefisien keragaman. Tapi saya lebih suka menggunakan koefisien variasi. Mengapa? Variasi ya variasi, keragaman ya variability. Makanya banyak yang keliru ketika menerjemahkan koefisien keragaman ke dalam bahasa Inggris. Ada yang koefisien diversity, ada yang variability, ada yang koefisien of variance, dan lain-lain. Gunakan saja KV. Nah, KV-nya ada 2. KV untuk petak utama dan KV untuk anak petak. Ya, ini adalah semuanya di bawah 15%. Oke ya. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya untuk KV untuk yang utama ini ya. Untuk yang anak petak ini. Nah, nilai KV petak utama menunjukkan tingkat presisi yang melekat pada faktor utama ya, pada faktor plot utama. Nilai KV anak petak menunjukkan ketepatan faktor anak petak dan interaksi anak petak dengan petak utama. Jadi 2 fungsinya ya kalau pada yang KV anak petak. Nilai KV anak petak diharapkan lebih kecil daripada KV petak utama karena faktor yang ditetapkan ke petak utama diharapkan diukur dengan presisi yang lebih rendah. Ya. Jadi presisi pada petak utama lebih rendah dibanding dengan yang anak petak. Mengapa? Karena pada anak petak ada ulangan tersembunyi nantinya. Ya lebih banyak nantinya. Dalam contoh, nilai KV anak petak lebih besar dari KV petak utama. Ya, jadi nilai KV anak petak lebih besar di KV anak petak utama. Tetapi keduanya cukup rendah tadi ya, lebih kurang dari 15. Untuk memunculkan perbedaan perlakuan yang mengubah efek level pada setiap faktor dalam ANOVA untuk signifikan. Ya. Ini cukup rendah nilainya. Ya. Namun tetap akan memunculkan, ini maksudnya munculnya perbedaan itu presisinya menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi dengan KV rendah, ini bisa untuk memunculkan ya perbedaan perlakuan yang mengubah efek level dalam setiap faktor dalam ANOVA. Nah, kemudian setelah itu hitung standar error mean (SEM). Untuk apa standar error mean? Standar error digunakan jika kita melakukan analisis berdasarkan nilai rata-rata. Ya, kita melakukan nilai menduga nilai rata-rata. Itu menggunakan standar error mean. Nah, di sini standar error mean-nya ada standar error mean untuk petak utama, ada standar error mean anak petak, dan ada standar error mean untuk anak petak dengan interaksi dengan petak utama. Ya, rumusnya seperti ini. Di sini hati-hati, ada ulangan tersembunyi dimasukkan. Ya, ini adalah untuk yang anak petak dan ini adalah untuk interaksi. Kalau interaksi langsung dibagi dengan ulangan. Selain standar error mean, juga ada standar error difference. Gunanya untuk apa?
saya kembali lagi, standar error mean digunakan jika kita melakukan uji perbandingan bergerombol. Contohnya untuk BNJ, Duncan, Scott Knott itu menggunakan standar error mean. Nah, sekarang standar error difference atau standar error beda dua rata-rata. Ini biasanya digunakan jika kita menggunakan uji lanjutnya berupa uji berpasangan. Contohnya BNT. Ya, BNT. Rumus BNT, T alfa kali SED. Sama dengan BNT kali akar 2 kate galat per R. Nah, 2 kate galat per R diakarkan, itu namanya standar error difference. Kalau kate galat per R diakarkan, itu namanya standar error mean. Nah, yang satu ada duanya, yang satu tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi ini caranya. Nah, untuk yang standar error ini ada 4. Kalau yang standar error mean itu ada 3, standar error difference ada 4. Yaitu untuk membedakan rata-rata 2 petak utama, ya, ini rumusnya, ya. Kemudian rata-rata 2 anak petak, ya. Nah, ini rumusnya, akar ini dibagi dengan yang ini, ya. Di 3 kali 3 itu 3 ulangan, 3 dengan level yang waktu. Kemudian rata-rata 2 anak petak pada petak utama ini menggunakan, ini pembaginya adalah 3. Dan untuk rata-rata 2 petak utama pada anak petak yang sama atau yang berbeda. Nah, ini rumusnya yang melibatkan 2 kate galat, ya, menggunakan 2 kate galat. Jadi hati-hati. Jadi kalau seandainya menggunakan BNT, ya, antara pengaruh dalam waktu tanam akan berbeda dengan pengaruh dalam varietas. Karena ini, ya, ada ini. Yang satu rata-rata 2 anak petak pada petak utama tidak ada masalah. Namun ketika kita melakukan analisis petak utama pada anak petak, maka gunakan rumus yang ini. Ya. Nah, ini adalah rumus keseluruhan. Silahkan dikaji, diketik ulang, dicoba rumus-rumusnya, ya. Karena apa? Ini keterampilan. Mudah-mudahan, ya, dengan menggunakan Excel itu nanti dalam analisis menjadi lebih cepat. Nah, uji lanjut berpasangan ini menggunakan nilai SED, misal pada uji BNT. Tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, ini catatan, jika menggunakan SED, nah lihat rumus yang melibatkan kuadrat tengah dan kuadrat tegah A dan B, maka jika T, A, dan T, B adalah masing-masing nilai T yang diperoleh dari tabel T student dengan taraf nyata tertentu pada DB kate galat A dan DB kate galat B, maka ada nilai perkiraan T, yaitu rumusnya T perkiraan sama dengan B kurang 1 dikali kate galat B dikali TB, nilai ini ya, nilai student, ditambah kate galat A dikali TA, dibagi dengan B kurang 1 kali kate galat B tambah kate galat A. Nah, ini ya yang harus diperhatikan. Kalau seandainya tadi, ya, yang melibatkan pasangan, melibatkan rumus galat yang ada 2 rumus galat, ya, melibatkan nilai, bukan rumus ya, nilai kuadrat tengah galat yang berbeda, ya. Ini tadi rumusnya ini, ya. Ini implementasinya. Nah, ini adalah keseluruhan. Saya sengaja menggunakan nilai P, ya, supaya nanti ini praktis, ada yang bintang 1, ada yang bintang 2. Ya. Ini F hitungnya. Ya, ini kuadrat tengahnya dan seterusnya. Ini adalah cara menyajikan datanya. Ya, cara menyajikan data ini untuk yang waktu tanam maupun yang varietas ini dua-duanya kualitatif, ya, kualitatif. Makanya ini kita bisa menyajikan dalam bentuk grafik garis, bukan regresi, bukan, tapi grafik garis, atau dalam bentuk batang seperti ini. Ini rata-ratanya, ya. Ini tanggal tanam, keseluruhannya seperti ini, ya. Ini yang nantinya kita interpretasi. Ini juga sama kita interpretasi. Ini pembacaannya adalah, ya, ini pembacaannya adalah rata-rata hasil gandum varietas 1
ya, yang ditanam pada waktu tanam berbeda. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini adalah varietas gandum gandum varietas 2 yang ditanam pada waktu tanam yang berbeda. Hasil varietas gandum varietas 3 yang ditanam pada waktu tanam berbeda. Dan ini adalah hasil dari varietas 4 yang ditanam pada waktu yang berbeda. Ya. Ini adalah maknanya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini adalah pengaruh sederhana dari masing-masing level pada setiap faktor. Ini hasilnya, ya. Atau juga digunakan seperti ini. Oke ya, digunakan seperti ini. Batang. Kemudian yang ini pembacaannya adalah hasil gandum yang ditanam pada 15 Oktober ya, pada varietas yang berbeda. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini rata-rata gandum yang ditanam pada 1 November ya. Jadi ini adalah hasil gandum yang ditanam 1 November dari varietas yang berbeda. Ini hasil gandum yang ditanam tanggal 15 November pada varietas yang berbeda. Itu seperti ini. Nah, atau dalam bentuk seperti ini. Ya. Ini baru dari rata-ratanya. Nanti bisa ditampilkan nilai standar errornya. Ya, standar error bisa ditampilkan di sini. Ya. Nah, dari penelitian ini, ya, dari tadi grafik, ini errornya sudah dimasukkan. Maka hasil percobaan untuk menentukan pengaruh tanam terhadap hasil 4 kultivar gandum musim dingin diringkas pada tabel ini. Walaupun terdapat indikasi bahwa perbedaan di antara kultivar tergantung pada waktu tanam, perbedaan kultivar dan perbedaan waktu tanam signifikan. Kecuali untuk kultivar 3, masing-masing kultivar mempunyai hasil maksimum jika ditanam pada 1 November. Nah, ini ya kan? Berdasarkan rata-rata hasil tertinggi pada setiap waktu tanam dimiliki oleh kultivar 1, sedangkan kultivar 4 mempunyai hasil terendah pada setiap waktu tanam. Nah, ini kalau berupa angka. Tapi kalau dalam berupa ini kan seperti ini. Kan kelihatan. Ya, kita bisa melakukan pendeskripsian berdasarkan gambar ini. Dan kemudian kita tuangkan dalam bentuk narasi. Oke ya. Nah, dari sini juga sudah bisa. Nah, kemudian kalau seandainya diuji berpasangan bagaimana? Ini contohnya. Saya menggunakan uji beda rata-rata. Ya. Uji beda rata-rata itu BNT ya, menggunakan BNT sama dengan T alfa kali SED. SED itu akar 2 kT galat per R. Ya. Nah, ini standar error beda rata-rata itu rata-rata petak utama ini, rata-rata 2 anak petak ini, rata-rata 2 anak petak pada petak utama adalah ini, dan rata-rata 2 petak utama pada anak petak yang sama atau berbeda adalah ini. Oke ya. Nah, kita sekarang menguji dulu pengujian pengaruh sederhana kultivar pada tarafaktor tanam yang sama. Artinya anak petak pada petak utama yang sama. Ini rumusnya. LSD-nya sama dengan T alfa ya, BNT ya. Ini T alfa dB kT galat dikali dengan 2 kT galat B per R. Maka hasilnya adalah ini. Ya. Nah, ini pengujian pengaruh sederhana kultivar itu anak petak kan. Anak petak pada petak utama yang sama. Ini tinggal dimasukkan saja ya hasilnya. Ini hasilnya adalah 4,43. Jadi jika selisih pada petak utama yang sama itu ya pada waktu tanam ini ya, pada waktu tanam yang sama ya, D1, D1, D2, D2, D3 ini melebihi nilai ini, maka hasilnya berbeda. Nah, kita urutkan dulu ini ya.
dari yang terkecil ke terbesar atau ya sebaliknya. Ya, kita lihat di sini selisihnya. Dari sini aja dulu ke sini. Ini sudah berbeda, sudah. Kemudian dari sini dikurangi 19,67 dikurangi 16. Ya, itu sudah berbeda. Pindah aja lagi ke sini. Ini dikurangi ini juga. Oh, maksudnya begini. Ini dari sini ke beda-beda, sudah pindah. Kemudian 19 ke 67 ini sama karena kurang dari 4,43. Nah, kemudian kita lanjutkan, oh ini berbeda, sudah garisnya berhenti. Nah, kemudian dari sini ya, dari sini kita mulai ke sini ternyata ini sama, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga sama ya. Kita dari sini selisihnya jika ya dari 30 dikurangi 22 ini lebih dari 4,43. Kemudian 22,67 dikurangi 17,67, oh ini lebih kurang dari 43, berarti ini sama. Nah, kemudian lanjutkan 22 dikurangi 15, oh ternyata lebih, sudah berhenti dari sini sampai sini. Kemudian yang 17,67 dikurangi 15, oh ternyata kurang dari 4,43 dan seterusnya ini juga. Ya. Kemudian kita lakukan pengujian pengaruh sederhana faktor waktu tanam pada kultivar yang sama. Artinya petak utama pada anak petak yang sama atau anak petak yang berbeda. Nah, ini ada penyesuaian. LSD-nya sama dengan T. Penyesuaian ini kali dengan ini yang melibatkan 2 kate galat. Ya. Hasilnya adalah ini. Ini T alfa 4 kurang 1 ya. Nah, sehingga yang penyesuaian adalah hasilnya 2,12 ya. Nah, ini 212 kali ini hasilnya 4,21 kg per plot. Artinya selisih yang kurang dari 4,21 itu adalah hasilnya tidak berbeda nyata. Nah, ini contohnya misalnya ya. Ini kan yang berbedanya adalah D-nya. D-nya ya, yang V-nya sama. Kita kurangi 30 dikurangi 28. Oh, ini masih lebih kecil dari 4,21. Kemudian dilanjutkan ke sini, oh lebih besar, sudah berhenti. Kemudian 28 ke 18. Oh ternyata di sini juga berbeda. Sudah berarti ini sama dengan ini, kemudian ini berbeda. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Dan seterusnya. Nah, ini adalah tampilannya. Kita tampilkan data-datanya seperti tadi, ya. Yang kecil tadi, angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%. Angka yang diikuti dengan huruf besar sama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%. Nah, jadi yang kecil itu ke bawah bacanya, sedangkan yang besar adalah ke dalam baris. Ya, seperti ini. Dan inilah ya, tampilannya seperti ini. Jadi jangan kombinasinya yang diuji, karena nanti kita tidak bisa memunculkan pengaruh sederhananya, ya. Dan juga dalam kaitannya jika itu kombinasinya diuji, maka bisa keliru di dalam pembacaan tabel untuk Duncan atau BNJ. Ya, karena apa? BNJ dan Duncan nilainya tergantung pada berapa rata-rata yang diuji. Kalau yang seperti ini kan cuma ini ada 4, kemudian ke sini ada 3. Kalau yang dikombinasi maka semuanya ada 12. Nah, itu perbedaannya. Jadi nanti salah interpretasi. Yang benar adalah seperti ini, ya. Jadi ini akan menimbulkan interpretasi yang keliru di dalam uji lanjut. Nah, sekarang tugas silahkan kerjakan yang tadi, ya, menggunakan DMRT atau Duncan dan juga BNJ. Nah, saya ingin melihat hasilnya. Saya kira penjelasan dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.